Oke, kita berkenalan belajar tentang asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat kegagalan fungsi paru-paru atau pernafasan yang lambat, atau kita sebut sebagai hipoventilasi. Kecepatan dan kedalaman pernafasan mengendalikan jumlah karbon dioksida dalam darah. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun sehingga menjadi lebih asam. Tingginya karbon dioksida dalam darah merangsang otak untuk mengatur pernafasan, sehingga pernafasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Asidosis respiratorik terjadi ketika paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat. Hal ini dapat terjadi pada penyakit-penyakit berat yang mempengaruhi paru-paru. Asidosis respiratorik dapat juga terjadi bila penyakit-penyakit dari saraf atau otot-otot dada menyebabkan gangguan mekanisme pernafasan. Berikut merupakan gangguan yang bisa menyebabkan hipoventilasi dan asidosis respiratorik. Terutama gangguan di paru-paru seperti emfisema, bronkitis, asma, pneumonia, pneumotoraks. Ada juga gangguan neuromuskular sehingga ada gangguan ventilasi. Ada juga gangguan-gangguan yang menyebabkan hipoventilasi lainnya seperti gangguan pada dinding dada, adanya kipuskoliusis yang parah, ada post-torakoplasti, flail chest, ada depresi central nervous system karena narkotika, barbiturat, benzodiazepin. Kasus-kasus gangguan neurologis seperti ensefalitis, trauma batang otak, ada tumor, ada abses otak, serta penyebab lainnya. Ini sangat penting untuk diingat timbangan asidosis respiratorik. Ketika di paru-paru terjadi hipoventilasi, ingat hipoventilasi maka CO2 yang dikeluarkan ke atmosfer akan sedikit sehingga akan terjadi peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan PCO2 di plasma. Ini disebabkan oleh paru-paru, maka di plasma asam akan menjadi lebih dominan. Sedangkan kadar HCO3- akan tetap normal. Peningkatan PCO2 ini akan menyebabkan asidosis respiratorik. Tanda gejala dari asidosis respiratorik ini tergantung dari penyebabnya. Bisa berupa sakit kepala, rasa mengantuk, bisa terjadi gangguan kesadaran, stupor, bahkan sampai koma. Gejala kecemasan, delirium juga akan terjadi seiring peningkatan PCO2. Pengobatan asidosis respiratorik tujuannya untuk meningkatkan fungsi dari paru-paru. Obat-obatan ini memperbaiki pernafasan, bisa diberikan pada penderita penyakit paru-paru seperti asma dan emfisema. Pada penderita yang mengalami gangguan pernafasan yang berat, mungkin perlu diberikan pernafasan buatan dengan bantuan ventilator mekanik. Oke,
very happy to meet quiz 1. Ini mengindikasikan Bapak atau Ibu memahami tidak tentang asidosis ya. Quiz 1, diketahui pH 7,25, PaCO2 61,5, HCO3 22. Jadi bagaimana interpretasinya? Silahkan bisa dicatat dulu di kertas. Oke, saya tunggu. Oke guys, bagaimana jawabannya? Semoga kita sepakat ya. Oke, pH dari pasien tersebut adalah 7,25. Naik atau turun? pH normal adalah 7,35 sampai 7,45. Jadi kalau pH pasiennya 7,25, maka pH-nya akan menurun. Dan PaCO2-nya 61,5 mm Hg. Ini terjadi peningkatan. Sedangkan ion karbonatnya, ion bikarbonatnya, HCO3-nya normal 22. Apa yang dominan di plasma pasien ini adalah PaCO2 yang membawa sifat asam. Karena penyebabnya ada di paru-paru karena hipoventilasi, maka jenis gangguannya disebut sebagai asidosis respiratorik. Next, quiz 2. Diketahui pH 7,20, PaCO2 66, HCO3-nya 20, PaO2-nya 73,5. Jadi bagaimana interpretasinya? Ayo kita catat. Tadi diketahui pH-nya 7,20. Ini berarti pH-nya menurun. Sedangkan PaCO2-nya 66. Maka ini PaCO2-nya meningkat. HCO3-nya menurun tetapi relatif kecil dibandingkan peningkatan PaCO2. Dan PaO2 menurun. Ini menandakan adanya hipoksia, berarti ada gangguan ventilasi. Jadi karena penyebabnya kembali lagi dari paru-paru dengan pH-nya menurun, maka ini disebut sebagai asidosis respiratorik.